Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak angkatan 7 akan melakukan praktik coaching. Perkenalkan, saya sendiri sebagai observer, Edi Kusnadi. Saya Rahmayani sebagai coach. Saya Dwi Sudarti sebagai coach. Baik, sebelum melakukan kegiatan coaching, langkah awal yang akan kita lakukan adalah melakukan kegiatan pra-observasi. Baik Ibu, selamat sore Ibu. Selamat sore Pak. Apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat Pak Ibu. Ya, baik, sehat ya Ibu ya. Di sini saya selaku observer pertama-tama mengajak Ibu berbincang ini, ingin menanyakan beberapa hal sebelum Ibu melakukan observasi. Yang pertama ingin saya tanyakan, rubrik penilaian seperti apa yang akan Ibu buat nantinya? Baik, untuk pelaksanaan coaching pada hari ini saya akan menggunakan rubrik dengan menggunakan alur cerita. Jadi di situ ada tujuan, identifikasi, masalahnya apa, kemudian rencana aksi dan juga apa nanti tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coaching. Ya, berarti rubrik penilaiannya menggunakan alur cerita Ibu ya. Iya. Pertanyaan saya selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya pada kegiatan coaching? Baik, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching yang dilaksanakan hari ini yaitu saya ingin menjadi pendengar yang aktif dan juga bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching nantinya. Ya, saya mendengar yang aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu ya. Iya. Ya. Pertanyaan yang berikutnya dari saya Ibu, kompetensi mana yang secara spesifik diobservasi oleh Ibu nantinya? Baik, saya ingin Pak Edi nanti mengobservasi saya, yaitu secara spesifik pada bagian saya dapat memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya nanti. Ya. Ibu nanti melakukan kegiatan coaching, keberhasilan Ibu ditentukan oleh indikator seperti apa? Baik, kalau menurut saya coaching yang akan saya lakukan nanti akan tercapai tujuannya jika coach itu dapat menyampaikan ide-idenya dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan nanti yang akan dihadapi dia sendiri. Oh iya, baik Ibu, demikian dulu kegiatan observasi kita. Kita nanti lanjut ke pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih Pak Edi. Terima kasih Ibu. Gimana kabarnya Dwi? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah Bu ya. Jadi kemarin Bu Dwi sempat menghubungi saya, tapi saya karena ada kegiatan jadi saya belum bisa ketemu sama Bu Dwi. Jadi hari ini kira-kira apa yang ingin kita obrolkan Bu? Jadi saya ini punya masalah Ibu. Masalahnya seperti ini. Jadi di kelas ini belakangan ini anak-anak itu kok cenderung monoton gitu dalam pembelajaran bahasa Inggris. Biasanya mereka aktif banget, mau gitu berbicara. Ketemu saya juga aktif dalam berbicara bahasa Inggris. Kok sekarang tuh mereka cenderung diam aja di kelas. Oh begitu Bu ya, berarti ada masalah dalam keaktifan siswa di kelas nih Bu ya? Iya. Jadi menurut Bu Dwi dalam percakapan hari ini apa yang ingin Ibu dapat dari Bu? Jadi saya ingin dapatkan solusi kenapa anak-anak kok jadi tidak aktif padahal sebelumnya itu aktif sekali Bu. Iya, jadi seperti itu Bu ya. Nah menurut Ibu Dwi sendiri kira-kira apa indikator keaktifan siswa di dalam kelas kalau menurut Bu Dwi sendiri? Jadi anak-anak bisa komunikasi, bisa berdiskusi secara aktif satu sama lainnya dengan saya juga dan merasa nyaman di kelas dalam proses pembelajaran. Baik, seperti itu ya. Kalau menurut Bu Dwi sendiri dari angka 1 sampai 10 kira-kira keaktifan siswa sekarang di angka berapa? 6 kayaknya Bu. 6 ya. Nah, kedepannya Ibu inginnya seperti apa? Di angka berapa kira-kira? Di angka 8 karena memang sebelumnya juga aktif. Nah, nggak tahu setelah naik kelas ini ke kelas 11, jadi anak-anak itu mungkinkah bosan ataukah saya ini
kurang apa ya namanya itu mengatur strategi, atau saya yang nggak memberikan media atau bagaimana, saya kurang tahu juga. Nah, itu Ibu ya, berarti di angka 8. Kemudian tadi Ibu bilang tentang media. Nah, kalau dari media pembelajaran, kira-kira menurut Bu Dwi, media pembelajaran seperti apa sih yang bisa mengaktifkan siswa di kelas? Mungkin media realita atau puisis, atau media seperti sekarang kan banyak yang menggunakan HP nih, lebih ke interaktif ya, seperti puisis itu sepertinya bagus untuk anak-anak. Puisis Bu ya. Iya. Nah, kalau untuk puisis itu sendiri, apakah tidak ada hambatan kalau mau dilaksanakan dalam kelas? Sepertinya tidak, karena anak-anak semuanya sudah menggunakan HP sih. Jadi anak-anak terkadang bisa lebih pintar daripada gurunya yang aplikasikan HP. Iya. Berarti tidak ada hambatan tuh ya kalau seandainya menggunakan puisis dengan HP itu tadi. Nah, menurut Bu Dwi sendiri, kapan kira-kira Bu Dwi bisa melakukan pembelajaran itu? Secepatnya, sesegera mungkin, karena saya juga merasa sedih ya, kecewa ketika lihat anak-anak itu menurun gitu performanya. Minggu depan saya akan berusaha untuk mempraktekkan puisis dalam pembelajaran saya, namun saya juga harus minta bantuan karena saya terus terang aja kurang pandai, kurang mahir dalam dalam menggunakan puisis. Berarti perlu bantuan ya. Kira-kira menurut Bu Dwi siapa yang bisa membantu Ibu untuk paham terlebih dahulu dengan puisis itu tadi? Jadi di sekolah saya ini, di sekolah kita ya, saya pernah melihat Pak Risma menggunakan puisis dalam pembelajaran di kelas. Nah, Pak Risma, berarti Ibu akan minta bantuan Pak Risma Bu ya? Iya. Berarti kapan Ibu mau ketemu sama Pak Risma? Rencananya besok saya akan menghubungi dulu ya, setelah percakapan kita hari ini. Saya langsung menghubungi, semoga besok Pak Risma bisa membantu saya untuk mengajarkan saya media puisis itu. Nah, bagus sekali Bu Dwi. Itu berarti Ibu sudah menemukan ya siapa yang akan membantu Ibu, kemudian juga Ibu sudah menemukan media pembelajaran yang mengaktifkan siswa di kelas. Nah, jadi saya kepengen ketemu lagi nih sama Bu Dwi setelah nanti dilaksanakan di kelas Bu ya. Kira-kira mungkin 2 minggu ke depan kita bisa janjian ketemu, Ibu bisa ceritakan kepada saya. Ceritakan tindak lanjut ya ketika saya melakukan puisis, apakah berhasil atau tidak, kan saya pengen cerita kembali sama Ibu. Terima kasih Bu, Ibu sudah membantu saya menemukan solusi. Sama-sama Bu Dwi, mudah-mudahan lancar, sukses, bisa dilaksanakan dalam kelas. Amin ya Allah. Baik, Terima kasih. Selamat sore Ibu ya. Selamat sore. Baik Ibu Rahma, bagaimana perasaan Ibu tadi melakukan kegiatan coaching? Baik, saya senang sekali Pak ya bisa melakukan coaching sama Bu Dwi tadi, dan beliau merasa sudah menemukan solusi gitu dari kebijakan yang kami lakukan tadi dalam coaching. Iya, baik. Apa yang sudah dilakukan Ibu tadi untuk pada kegiatan coaching akan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Ibu? Baik, saya rasa tadi dalam coaching saya sudah melakukan beberapa alur tirta ya Pak ya, mulai dari tujuan, saya sudah menanyakan tujuan obrolan tadi, kemudian juga identifikasi permasalahan. Tadi masalahnya itu beliau ingin mengaktifkan siswa di kelas ya, karena setelah kelas 11 katanya siswanya kurang aktif dalam pembelajaran. Kemudian juga sampai ke alur akhir dia juga sudah menyatakan kapan akan dimulai, jadi sudah sampai pada tahap tanggung jawab. Ya, baik. Yang saya lihat tadi Ibu, yang saya observasi tadi, Ibu sudah memberikan pertanyaan yang baik, tidak ada adjustment, tidak memberikan asumsi, lalu Ibu fokus terhadap area yang ingin dikembangkan, dan tadi sudah menangkapnya dengan baik Ibu. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching tadi? Jadi untuk kelanjutannya saya berharap kemampuan coaching saya terus meningkat Pak ya. Bisa saya lakukan tidak hanya kepada sesama guru, juga kepada siswa di kelas, yaitu saya bisa mendengarkan dengan aktif, kemudian bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Ya, baik. Kalau begitu, terima kasih Ibu. Sama-sama Pak Edi. Sukses selalu. Selamat sore. Selamat sore Pak.